warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sarah, dan tutorial kali ini saya akan tips bagaimana cara untuk apa ya, untuk membuat naskah drama musikal yang kedua dari Astra Syndrome. Jadi kita tahu bahwa SCTV itu kan sebagai dua film terbesar di Indonesia yang telah dibawakan di arah bawahan dari dua media penyiaran yaitu MNC Group dan MTech Group. Tapi mungkin kalian masih bertanya-tanya ini karena itu mengomentari kalau ada kemunculan di SC3435 itu menandakan bahwa dalam beberapa hari ke depan dalam 2 bulan ke depan akan ada 10 konser hari pertelevisian nasional ya. Kemungkinan bertemakannya masih sama yaitu Extraordinary dan Anniversary Celebration. Dan jika digabungkan adalah Extraordinary Anniversary Celebration. Tapi yang akan dibuatkan drama musikal selama yang berjudul Extraordinary Syndrome. Apakah Lintas TV? Betul. Jadi Lintas TV itu tujuannya bukan kerjasama antara SCTV tapi bukan secara langsung masuk ke media penyiaran, tapi berkaitan dengan seiring berjalannya fenomena para nominat dan para artis SCTV terutama dari sinetron. Atau kalian pernah lihat kan iklan-iklan yang pendukung mempromosikan program apapun baik dari SCTV. Jadi kan pernah sering dengar nih ada tulisan artis MNC Pictures atau artis Cinemat. Nah, jadi mereka ke depan itu mereka juga akan menampilkan beberapa drama musikal yang akan nih guys. Tapi menurut kalian bagaimana cara membuat naskahnya? Pertama, nah bagi semua kru dan SCTV harus wajib pertama adalah menentukan tempo untuk perencanaan. Jadi perencanaan itu harus dimulai awal Juli. Kenapa? Karena di awal Juli itu membutuhkan proses yang lama. Butuh waktu kurang lebih 1 bulan supaya nanti drama musikal tersebut bisa jalan lancar dan dibantu pemainnya siapa. Kemudian yang kedua pemilihan pemain. Jadi pemain SCTV itu tidak hanya harus dari yang sekarang, tapi dari mereka yang berkarir di SCTV. Seperti kita lihat, kalian bisa cari cek di Wikipedia siapa aja yang pernah dibilang terpopuler. Kalian bisa nyebutin siapa aja dan minta kepada pihak SCTV atau sebenarnya kalian minta aja tur ke gedung MS Studios dan juga MTech City supaya bisa meminta para penonton tersebut. Tapi harus ditunggu persetujuan dari petingginya. Kemudian yang ketiga, cara menentukan temanya itu adalah kita tahu bahwa sinetron Indonesia SCTV itu kan kebanyakan temanya kan romance. Tapi di zaman dulu tuh banyak sekali beragam genre, mulai dari genre religi, komedi, aksi, thriller, horor, musikal dan lain sebagainya. Mungkin karena untuk tema itu sudah beda, tujuan sinetronnya settingnya apa, harus lebih kontras. Sekarang harus wajib bertanya kepada orang yang lebih tahu SCTV program seperti apa dan seperti apa. Kemudian yang keempat, ketika sudah disetujui oleh bos, kalian harus minta apa semua krunya tersebut. Tapi batas pemainnya itu tuh adalah gini. Menurut perkembangan pertelevisian nasional itu tuh ada berapa zaman. Ada zaman lawas, pra milenium, peralihan, pramilenial, dan juga milenial. Itu ada 6 tahap. Jadi harus bergabung dengan tahap pra milenial dan milenial ada 3. Ada pra milenial tahap pertama, kedua, ketiga. Ada juga yang milenial tahap pertama, kedua, dan ketiga. Jadi harus bergabung terus. Jadi kalau dari jumlahkan menjadi adanya 10 zaman. Jadi minimal adalah 10 itu kalau kita menargetkannya kan 34, 35 dan jika ditambahkan menjadi 69 jadi dipecah ada menjadi 23 ya, jadi bisa atau 23 bisa, tapi sebaiknya tuh pengukurannya kurang lebih adalah 6 ini aja atau 50 akun aktris ya begitu. Jadi maksudnya aktris 25 aktor 25 dan tidak mungkin dia bisa nonton enggak, jadi kita harus fokus sama perannya sebagai siapa. Atau jangan lupa juga tuh pemeran penontonnya siapa, seperti ini loh, seperti di Singapura kan ada Song of the Sea. Jadi itu pemain itu bukan dari ini tapi dari pemeran siapapun yang penonton harus. Jadi SSM itu kemungkinan akan mengatakan audisi pencarian pemain cadangan yang akan menjadi pemenang di dunia ya sinetron SCTV itu. Makanya disebut juga Extraordinary Syndrome. Iyalah, yang namanya kan temanya buat SCTV dari sampai sekarang itu kan Extraordinary Anniversary Celebration. Nah, sekarang yang kelima adalah tentang acting. Jadi membutuhkan latihan, buatlah jadwal rehearsal dan naskah yang tertulis yang bagus. Bisa bersama-sama untuk para penulis editornya. Dan itu saja, tentukan para pemainnya siapa aja supaya bisa buat acting yang bagus. Jadi rehearsal ini membutuhkan waktu 1 bulan juga supaya kurang lebih 4 minggu. Kenapa 4 minggu? Karena 4 minggu itu bisa harus diisi dengan syuting sinetron. Tapi masih baca juga seperti juga dengan cara berlatih ya.
Kalau misalnya sedang diliburkan, ya udah berlatih aja drama musikal. Kemudian yang keenam, jika sudah selesai beres, jika naskah itu harus segera dibuatlah jangan lupa buat rekaman aktingnya yang ada acting rehearsalnya kepada para petinggi supaya nanti kan jika berlatih kembali bisa lebih berlancar. Nah, dan yang paling terakhir penting sekali, cara membuat naskah drama musikal setelah telah disetujui, pastikan sebarkan informasi tentang buatlah promosi poster, pengumuman dan postingan jadwal drama musikal atau dengan live SSI dan STV kepada lewat sosial media SSI juga, termasuk juga perusahaan lain seperti GTV, MSTV, dan Indosiar dan Moji. Supaya kenapa? Supaya kita tahu bahwa jadi tujuan sebenarnya tuh bukan hanya sekedar meminta itu kan udah pernah, tapi ada harapan juga jika produser sinetron yang S2 MC memproduksi MSC Pictures itu Indonesia itu MSC Pictures dan Cinemark kelak bisa berbesaran juga dengan menekan mereka, bukan menekan mereka sih, tidak hanya menekan mereka tapi juga melakukan kerjasama dan konten buat sinetron atau film di masa depan ya, terutama di menuju persiapan tahun 2025 yang berarti ketika nanti drama musikal akan berkembang terus menerus dan berkembang zaman, dan juga para artis atau STP akan saling bernomaden satu sama lain. Tidak hanya aktor aktris, tapi juga personality STP yang lain, mulai dari bidang presenter, komedian, musisi. Nah ini musisi yang paling rentan nih, yang banyak dari talent search dan juga para presenter yang dilahirkan dari tersebut. Oke, seperti ini sudah bermanfaat, dan mulai minggu depan di hari awal Juli kita akan membahas dengan tema khususnya tentang tema drama musikal anniversary dengan tema yang berbeda ya. Tapi nggak seharus seminggu, tapi juga dari 2 hari karena beberapa tutorialnya ya. Dan jangan lupa untuk selalu sosial proof media itu kalau tahu bagaimana mendapatkan naskah ini dan bagaimana dari kalian membuat naskah drama series sesuai dengan baik itu fanmade ataupun asli. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.